Next. Oke, yang pertama itu ada tujuan EFTA. Tujuan EFTA itu adalah bertujuan untuk melindungi penjajahan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi berimbang yang menguntungkan bagi seluruh mitra dengan menciptakan lingkungan terbuka, stabil, dan dapat diprediksi untuk sektor usaha yang bergerak di bidang perdagangan internasional dan integrasi. Jadi tujuannya ini lebih memfokuskan kepada perjanjian perdagangan bebas untuk seluruh kemitraan ekonomi di dunia. Jadi di sini EFTA itu berdiri pada 3 Mei 1960 dan ditandatangani oleh 7 negara. Negaranya itu ada Swiss, Britania Raya, Swedia, Portugal, Austria, Swedia, dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 1960. Lalu, tapi saat ini EFTA ini bukan pendirinya, pelopornya bukan 7, melainkan sekarang hanya Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. EFTA ini bertanggung jawab untuk yang pertama, Konvensi EFTA yang menjadi dasar hukum EFTA untuk mengatur hubungan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi antar negara-negara anggota EFTA. Jadi EFTA ini berfungsi untuk menjadi dasar hukum untuk mengatur hubungan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Swiss dan lain-lain. Terus selain itu ada juga yang kedua, ada jaringan EFTA di seluruh dunia terkait perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi. Nah di sini ntar di slide kedua aku akan lebih jelasin lagi, ini ada hubungannya juga dengan Indonesia. Yang ketiga, perjanjian European Economic Area yang mencakup pasar Uni Eropa dan 3 dari 4 negara anggota EFTA, yaitu yang tadi Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia. Selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Indonesia melakukan kerjasama dengan EFTA? Jawabannya iya, karena karena Indonesia udah mengesahkan perjanjian, yaitu adalah yang kita sebut sebagai perjanjian kemitraan. Perjanjian ini adalah merupakan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan EFTA. Kenapa aku ngebahas tentang Indonesia? Karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita lebih baik kita mengetahui tentang apa yang terjadi di kita. Hingga perjanjian kemitraan ini juga disahkan pada tanggal 16 Desember 2018. Nah, perjanjian ini mencakup apa aja sih? Perjanjian ini mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, pegadaian oleh pemerintah, pembangunan berkelanjutan, kompetisi, kerjasama dalam pengembangan kapasitas. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh perjanjian kemitraan di Indonesia. Yang pertama itu ada kerjasama Swiss Indonesia untuk produksi kakao berkelanjutan. Yaitu, ternyata Indonesia itu bekerja sama dengan Swiss untuk memproduksi kakao. Yang kita lihat itu yang kita lihat itu kakao ini adalah produksi berkelanjutan. Jadi Swiss ini bekerja sama dengan petani kecil kakao Indonesia. Jadi produksi ini dimulai di Provinsi Sulawesi Barat dan mempunyai program yaitu kayak melatih petani-petani kecil di sini untuk lebih memproduksi kakao lebih baik lagi. Jadi kakao kita tuh bisa lebih berkembang dan kakao ini juga berdagang di mitra-mitra ekonomi. Terus akhirnya dari kakao ini juga kakao ini sehingga diproduksikan ke bagian Nestle Indonesia sehingga menjadi produksi sebuah kayak biskuit dan lain-lainnya untuk konsumsi bersama juga. Selanjutnya itu ada pemanfaatan energi panas bumi. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini sangat besar energi panas buminya. Jadinya orang di sana bekerja sama dengan kita untuk memproduksi energi panas bumi. Negara yang memproduksi energi panas bumi kita itu adalah Islandia.
karena sebagai negara kepulauan yang banyak gunung apinya, Indonesia dan Islandia sama-sama memiliki energi panas bumi yang bersih dan terbarukan. Sehingga kerjasama di sana ini penting banget untuk meningkatkan ekonomi yang ada. Dan bisa juga untuk menjadi program studi banding. Selanjutnya itu ada kerjasama perikanan di Norwegia. Ini adalah kerjasama nyata dari orang Norwegia dengan negara kita, karena negara kita kan juga bukan negara kepulauan, sehingga banyak ikan-ikan yang baik dan melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk dalam hal budidaya perikanan laut, dalam hal wilayah laut dan perikanan. Selanjutnya itu ada inovatif listrik dari Liechtenstein yang berkaya di Indonesia. Itu juga inovasi ini itu didirikan pada tahun 1996 di Indonesia. Nah, inovasi ini merupakan seperti jasa inovatif kayak pasar konstruksi dan sektor energi. Jadi ini merupakan kerjasama yang nyata juga di Indonesia. Terima kasih.